Iya Bu, silahkan masuk. Ibu, Selamat pagi Bu. pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Desi. Dengan Ibu siapa? Oh, aku Ibu Grace. Oh ya, Ibu Grace. Ibu Grace, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, aku mau masang KB Bu. Oh gitu. Sebelumnya sudah pernah pakai KB belum? Belum pernah sama sekali Bu. Udah pernah tahu jenis-jenis KB? Belum sih Bu, cuman ada satu sih Bu, yaitu KB pil ya kan Bu ya. Oh iya ada, KB pil. Jadi gini Bu, boleh Ibu tolong jelaskan KB apa aja yang tersedia biar saya bisa memilih nantinya Bu. Oh iya. Jadi Bu, untuk KB sendiri itu ada banyak sekali alat kontrasepsinya. Yang pertama itu kondom. Nah, kondom itu kan seperti yang telah kita ketahui bahwa bisa digunakan pada saat hubungan intim untuk mencegah kehamilan. Cuman kan terkadang masih rawan, kadang-kadang bisa terjadi kondom bocor dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada KB pil hormonal. KB pil hormonal ini biasanya dikonsumsi pada saat mau berhubungan intim atau bisa dikonsumsi setiap hari untuk mencegah kehamilan. Nah, yang ketiga yaitu ada KB suntik. Nah, KB suntik ini terdiri atas KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. KB suntik 1 bulan dan 3 bulan ini nanti tergantung dari jenis obatnya. Tuh. Nah, yang keempat ada implan atau susuk. Nah, biasanya implan atau susuk ini merupakan metode kontrasepsi dengan pemasangan benda kecil Bu di sekitar lengan atas sini. Jadi nanti ditanam di sini untuk mencegah kehamilannya, biasanya bisa sampai 3 tahun jangka waktunya, kurang lebih 3 tahun. Nah, selain itu juga ada IUD atau spiral. Itu dilakukan pemasangan alat ya di bagian rahim. Itu ada 2 jenis juga, ada yang hormonal dan juga ada yang tembaga. Kalau untuk hormonal itu biasanya dapat mencegah kehamilan sampai 5 tahun. Sedangkan yang dari tembaga bisa mencegah kehamilan sampai 10 tahun, seperti itu. Nah, selain daripada alat-alat kontrasepsi tadi, bisa juga dilakukan steril, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk metode steril ini ada 2, berupa vasektomi dan tubektomi. Nah, vasektomi ini biasanya dilakukan operasi kecil ya pada laki-laki, pada bagian vas deferensnya, agar menghalangi spermanya gitu, jadi tidak terjadi kehamilan. Nah, yang kedua ada tubektomi. Tubektomi ini jenis operasi kecil yang dilakukan pada wanita ya, bagian rahimnya, yang dilakukan untuk menutupi tuba fallopinya sehingga nanti spermanya tidak bisa masuk ke tuba fallopinya gitu. Nah, dari semua KB tadi ya kan Bu ya, bisa Ibu tolong kasih tahu apa gitu efek-efeknya gitu. Oh iya, efek sampingnya ya. Jadi penggunaan sesuatu yang di luar dari tubuh kita itu pasti ada efek sampingnya ya. Misal kayak KB pil dan KB suntik, ini kurang lebih sama sih efek sampingnya. Biasanya efek samping yang utama itu adalah berat badannya meningkat, betul. Karena memang hormonal ya, nggak semua orang juga terus berat badannya meningkat juga enggak. Ini tergantung dari hormon masing-masing. Jadi biasanya meningkatnya hormonal, kemudian meningkatnya berat badan, meningkatnya berat badan, kemudian gairah seksnya agak menurun, biasanya karena menggunakan hormonal tadi. Terus juga bisa kadang-kadang bisa menimbulkan jerawat, terus haidnya tidak lancar. Biasanya keluhan pada KB suntik ya Bu ya, 3 bulan itu keluhannya adalah haidnya tidak lancar atau bahkan terjadi pendarahan di luar dari jadwal menstruasinya gitu. Kadang-kadang juga ada yang merasa pusing, terus merasa mual juga, tapi ya nanti tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya Bu ya. Ketika nanti dipakai merasa tidak cocok ya bisa untuk diganti seperti itu. Kemudian untuk jenis kontrasepsi seperti implan atau IUD, nah itu biasanya kadang-kadang beresiko untuk terjadinya memar. Kalau misalnya implan kan dia pemasangan di sini ya, nanti kan kayak seperti dilukai gitu, kemudian dimasukkan alat. Itu kan kadang-kadang pasti terasanya sakit terlebih dahulu, mungkin berapa hari, berapa minggu gitu akan terasa sakit. Itu yang biasanya dikeluhkan sih sama ibu-ibu. Terus kalau misalnya pemasangan IUD itu biasanya nyeri di bagian perut, terjadi perdarahan juga bisa gitu.
Berarti Bu banyak juga ya Bu itunya, berbagai Oh KB. iya, jadi memang untuk alat kontrasepsi itu bermacam-macam jenisnya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan dan keinginan ibu. Ibu maunya yang mana gitu. Sebelumnya apakah ibu sudah konsultasi atau berbicara dengan suaminya mau ngambil kira-kira mau ngambil KB seperti apa? Belum ada sih Bu, belum Oh ada belum. membicarakan. Kalau saran saya ya Bu, lebih baik diomongkan dulu sama suaminya. Jadi nanti diharapkan tidak terjadi miskomunikasi gitu. Jadi suaminya tahu, ibunya tahu, kita sebagai tenaga kesehatan memberikannya juga enak gitu. Eh, Sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Nah ini saya berikan buku KB ya Bu ya. Ini tadi terkait jenis-jenis KB, efek samping dari KB tersebut. Di sini ada di sini semua. Nanti bisa ibu bicarakan sama suami. Jadi ibu tunjukin aja bukunya. Ini Mas, misal. Ini untuk jenis-jenis KB-nya. Kira-kira apa enaknya pakai yang mana gitu kan? Kalau dibicarakan sama suami kan lebih enak gitu Oke, Bu ya. Bisa dibawa dulu bukunya, nggak apa-apa. Nanti ketika udah ngomong sama suaminya bisa kembali lagi ke sini untuk dilakukan pemasangan gitu. Masih banyak ya Bu ya. Iya, Berarti sama-sama. ini saya konsultasi dulu sama suami saya. Iya. Baru nanti saya balik lagi ke sini Iya. untuk menentukan pilihan saya. Kasih banyak Bu. Baik. Saya permisi untuk pulang ya Bu. Iya. Sini. Terima kasih sudah paham ya Bu Grace ya. Sudah Bu, sudah paham. Misi ya Bu. Iya, terima kasih Bu Grace.